Salam sinema, sahabat sinemalogi. Apa kabar? Disney Plus baru aja ngeluarin film premier eksklusif yang berjudul Arwah Tumbal Nyai The Trilogy Part Tumbal. Bercerita tentang perempuan bernama Dewi, di mana dia mengalami nasib sial karena setiap lelaki yang dia cintai itu selalu meninggal dengan tidak wajar. Dan dibantu dengan Ivan, Dewi mencoba untuk menyelesaikan teka-teki tentang lagu yang diputar dari piringan hitam. Apakah kaitannya antara kematian para laki-laki yang dia cintai ini dengan misteri dari lagu yang dia dengarkan di piringan hitam? Jadi sebelumnya saya ingin berbagi cerita dulu bahwa tiap kali saya mau bikin video reaksi ya tentang film yang saya tonton, itu pasti begini. Jadi film itu yang normalnya film yang akan saya tonton itu akan saya cari-cari kesalahannya di mana gitu. Jadi apakah film ini sinematografinya tuh nggak beres, atau mungkin dari si detail wardrobe-nya atau scoring-nya atau dialog-dialognya atau apanya gitu. Selalu kita cari-cari sisi-sisi kesalahannya. Maksudnya hal-hal yang mungkin bisa kita kritisi gitu loh, harusnya mungkin bisa kita obrolin gitu kan. Tapi untuk film ini, khusus untuk film ini, dari awal memang sudah saya mengubah itu gitu. Jadi bukan mencari sisi yang salah, tapi lebih ke ini film ini yang benar yang mana gitu. Ini film dari kacamata saya ini sisi-sisi yang enak nih yang mana gitu. Jadi mencari sisi benernya bukan mencari sisi salahnya, seperti itu. Dan nggak ada yang benar. Di awal-awal film pertama saya sudah disuguhin dengan ketidakwajaran gitu kan. Tiba-tiba aja gitu film ini kayak ngasih ngasih tanda tanya besar gitu. Apa sih yang mereka lakukan gitu kan, si Dewi dengan pemeran-pemeran film yang lain gitu. Ternyata ya udah film ini dibikin dengan segampang itu untuk kita berpikir gitu, tapi nggak untuk mikir gitu loh. Kayak apa sih si Evan Sander di film ini tuh ngapain, apa tujuannya, motivasinya apa, dia bermain sebagai apa. Di awal-awal tuh kayak kita ini sengaja dibikin mikir gitu kan, ini Evan Sander ngapain sih, kok dia diem aja, dia sok-sok misterius, apa sih maksudnya gitu. Tapi ya udahlah ya gitu, namanya juga film kayak gini kan. Sebenarnya saya juga heran sih kenapa Dewi Persik selalu apa ya, seakan-akan terjebak dengan model genre film horor yang model-model kayak gini gitu loh. Kenapa dia nggak nyoba sesuatu hal yang baru gitu kan? Apakah memang kebiasaan dia cuman jejeritan nggak jelas, kemudian lari-lari lah, terus muka-muka yang ketakutan kayak gitu? Apakah dia cuman bisa gitu doang, nggak mencoba eksplorasi apa genre lain gitu loh? Sebenarnya sih cuman saran-saran aja sih buat Dewi Persik gitu kan. Cobalah sesuatu hal yang baru gitu. Atau mungkin honornya lebih menggiurkan, ya nggak tahu ya. Kita nggak pernah tahu nih. Atau aku aja yang nggak tahu, saya aja yang nggak tahu gitu kan berapa honornya Dewi Persik untuk setiap kali dia tampil di film horor gitu. Terus ada scene-scene di mana Dewi Persik bermesraan dengan suaminya yang beneran di dunia nyata gitu kan. Jadi ada scene di mana Dewi Persik sedang honeymoon dengan lelaki yang dia cintai gitu kan, yang mesra-mesraan. Pokoknya intinya mengumbar kemesraan aja gitu. Dan ya sebenarnya ini nggak terlalu apa ya, kaku sih untuk peran apa scene-scene itu ya. Cuman jatuhnya kayak ini sebenarnya video priwet atau apa gitu kan. Dan lucunya adalah semua hilang begitu aja gitu loh setelah kejadian kematian itu. Kematian yang nggak wajar itu yang aneh sih sebenarnya. Maksudnya kayak matinya pun juga sebenarnya ngapain sih ya saya ngebahas film ini. Nggak gini ya, udah konsisten. Eh adanya lagu Cublak-Cublak Suwong yang muncul di film ini juga kayak apa ya, maksudnya nggak diceritain gitu loh. Ya mungkin ada flashbacknya sih kenapa lagu Cublak-Cublak Suwong ini muncul, tapi ya nggak gitu juga gitu kan. Proses rekamannya gimana ini secara mistis, terus kenapa ada piringan hitam, kenapa bukan VCD kek atau kaset atau apa, kenapa harus piringan hitam. Dan jadinya kayak ya lucu aja gitu, maksudnya untuk ukuran orang yang tinggal ya, gue males berpikir sih sebenarnya. Maksudnya ya kan
yang ngerekam siapa? Itu kan ada dialog-dialog flashback yang ternyata di dalam piringan hitam itu juga ngerekam itu. Terus pertanyaannya siapa yang ngerekam? Tapi karena ini film horor kali ya, dan ini filmnya Dewi Persik, jadi yang kita nggak perlu susah-susah untuk mikirin logikanya gitu ya. Iya kali ya. Jadi ya udah gitu kan, nonton aja. Terus kemudian ada misteri kamar 636 di sebuah hotel tempat si Dewi Persik menginap gitu kan, yang dia bulan madu itu dengan suaminya itu si Ayah itu. Nah, Arya atau Ayah ya, nggak jelas sih. Nah, di situ ada kamar 636 di sepanjang film. Cuman di awal-awal film sih itu ditampilin gitu kan, kayak dibikin misteri. Ini kamar apa sih isinya, sampai yang dia kayak terdengar suara cublak-cublak suung di dalam kamar itu, tapi dia mau buka dicegat sama orang yang nggak jelas gitu kan. Jangan dibuka gitu, kamu akan mati atau apalah, boya ngomongnya ya gitulah. Ya ala-ala filmnya si Dewi Persik yang gitu. Terus ya udah setelah itu ya udah film berlanjut, dan kayak ntar dulu deh di-keep, nanti ditaruh di akhir film aja gitu jawabannya. Dan karena mungkin ini adalah film trilogi ya, jadi masih ada kaitannya dengan film-film yang sebelumnya. Jadi yang ketiga ini kayak nutup cerita sih sebenarnya, dan ada kisi-kisi dari kisahnya si Dewi gitu kan. Dan kadang ada lompatan-lompatan yang kita tuh nggak paham kalau sebenarnya itu flashback atau apa gitu. Ternyata flashback, yang adegan ada Bertrand Antolin gitu loh, yang karena dia pacar. Tapi kayaknya dia bukan flashback sih itu. Iya, bukan flashback. Jadi setelah dengan Arya, dia dengan Bertrand Antolin, terus kemudian Bertrand Antolin juga mati dengan cara yang sama, diseret kemudian ditabrakin ke trotoar gitu kan, terus yang gitu. Dan lucunya tuh apa ya? Dia ditinggal orang yang dia cinta itu, kayak di film ini tuh nggak ditunjukin gitu loh, ekspresi kesedihannya, momen-momen kesedihannya tuh nggak ada gitu. Ya udah pokoknya selesai, mati, udah urusan. Terus kita juga nggak tahu Dewi Persik ini dia kerjanya apa ya di film itu ya. Entah apakah dia MOA atau dia memang anak orang kaya yang nggak perlu kerja, tapi perasaan sekaya-kayanya anak orang kaya ya pasti ada kerjaan gitu loh. Dan ini saya nggak ada nemu sama sekali dia tuh sibuk apa kayak, atau dia cuman ini aja ya, tukang jualan kristal gitu kan buat dipasang di kuku ya, nggak tahu juga sih. Nah, ini nih, terus kemudian dari kematian itu akhirnya dia deket sama yang karakter siapa Dimas yang diperankan oleh Yama Carlos. Sebenarnya Yama Carlos ini juga sayang banget loh, kenapa ya dia bisa maunya main film di film ini gitu, selain honor ya. Jadi kayak oke, dia sebenarnya bisa berakting bagus. Saya masih terkesima dengan penampilan dia di film I Know What You Did on Facebook, terus beberapa film-film dia yang dulu-dulu sih ya, masih menggunakan skill beraktingnya dia gitu. Walaupun sebenarnya dia di film ini juga skill aktingnya tuh masih bagus, cuman karena dialognya dan ceritanya kayak gitu, jatuhnya ya dia kayak orang aneh gitu loh. Semuanya aneh sih di film ini, nggak ada yang nggak aneh. Terornya sih benar-benar bagong banget ya. Jump scare-nya juga nggak tahu deh. Nggak. Saya sudah mencoba untuk nonton di malam hari terus gelap-gelapan, tapi ini film komedi sih menurut saya. Tapi jujur ya, ketika dia mencoba memutar piringan hitam gitu kan di awal-awal, terus ternyata terdengar lagu cublak-cublak suang, itu langsung, itu momen-momen yang dor banget gitu loh, dimana ya nggak dapat feel-nya sih ini lagu horor. Walaupun dikasih scoring yang gitu kan, nggak dapet ya. Yang jelas film ini logikanya tuh hancur banget, dan pastinya film ini sepertinya dibikin dengan tanpa beban sih. Maksudnya ya udah kita bikin aja, nggak usah peduli soal jalan ceritanya kayak gimana, nggak usah peduli soal aktingnya nggak usah peduli soal akting pemain-pemainnya kayak gimana. Yang penting film ini kelar, jadi rilis, dapat duit, selesai gitu. Mungkin ya karena ini sebenarnya produksi yang nggak sehat sih, yang gimana pun juga
nggak tahu deh, jujur ya, saya pribadi kayak susah nemuin apa ya benefit dari film ini gitu loh. Kita nonton film itu sebenarnya buat apa gitu kan. Ya jujur akhirnya saya melihat film ini sebagai benefitnya ya sebagai alat untuk bikin konten video gitu loh. Bukan lain, bukan apa gitu kan. Ya bagus aja buat isi konten, tambahan-tambahan video gitu kan. Tapi di luar itu ya mungkin nambah dosa sih bagi saya gitu. Tapi ini bukan dosa karena ya kewajiban kita sebagai makhluk untuk saling membantu sesama manusia gitu kan, untuk berkarya yang lebih baik lagi gitu kan. Jadi kalau nggak ada kayak gini mungkin ya mereka akan tetap memproduksi film-film yang berbau-bau neraka gitu kan. Ya namanya juga film horor, mungkin kali ya dibikin seperti itu. Untuk acting para pemain di sini benar-benar deh ajib banget, yang nggak ngerti deh, sumpah nggak ngerti banget ya kenapa ini tuh semacam, mungkin ini film konspirasi atau saya yang masih belum nemuin teka-teki yang sebenarnya dari film ini gitu loh. Apakah jangan-jangan ada pesan-pesan tersembunyi di film ini gitu kan? Dan sampai sekarang saya masih mikir gitu, ini film eh, pesannya apa gitu? Apakah bisa dapat ada sesuatu hal yang bisa saya bawa pulang setelah nonton film ini gitu kan? Dan nggak ada gitu. Yang ada jadi bete gitu kan, nyesel gitu kenapa bisa selesai juga nonton film ini gitu. Sebenarnya ketika nonton film ini juga nggak kepancing buat nonton film-film yang sebelumnya ya, yang part-part sebelumnya, ada yang part Nyai sama Tumbal sama Arwah itu nggak kepancing itu, karena cukuplah penderitaan saya dengan nonton film ini, biarlah yang terakhir menjadi misteri. Nah, ini justru yang horornya di sini nih, muncul misteri yang sebenarnya, dan udahlah, berhenti di film ini aja deh untuk saya pribadi ya. Tapi kalau buat kalian yang penasaran, tonton aja, nggak apa-apa, nggak dosa kok sebenarnya. Mungkin agak-agak beban kali ya kalau udah habis nonton film ini. Nggak tahu deh apalagi. Udahlah. Oke, sampai di sini dulu video reaksi dari film Arwah Tumbal Nyai The Trilogy Part Tumbal. Saya harap kalian nonton film ini dan temukan sensasinya. Saya nggak mau saya nonton film ini sendirian, sumpah. Kalian harus nonton juga, biar kita sama-sama menanggung beban dari... Oke, jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan juga intip-intip akun sosial media Sinemalogi. Dan salam sinema, bye-bye.